Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita masih akan membahas dari buku cetak tematik tema 1. Tetapi sudah ganti subtema. Kita memasuki subtema kedua, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum menyimak video pembelajaran berikutnya, kamu harus sudah siapkan buku cetak tema 1 halaman 81 karena kita sudah memasuki subtema kedua ya. Kita sudah memasuki subtema kedua. Belajarnya berarti mulai dari halaman 81 dan juga buku LKS tema 1 sudah memasuki subtema yang kedua. Ya anak-anakku sekalian, persiapkan juga pensil, ballpoint untuk mencatat hal-hal yang penting. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya diikuti dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 2, pembelajaran 1, kita akan pelajari tentang pelajaran IPS. Yang pertama, hewan-hewan khas di Asia Tenggara. Contohnya yang pertama di Indonesia ada badak bercula 1 dan komodo. Yang kedua ada Malaysia. Di Malaysia binatang khasnya yaitu harimau Malaya. Yang ketiga negara Singapura ada hewan khasnya yaitu kadal air. Yang keempat, negara Brunei Darussalam, hewan khasnya yaitu bekantan. Yang kelima, hewan khas dari Thailand adalah gajah Asia. Nomor 2, komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ini adanya di Indonesia ya, NTT. Nomor 3, gajah putih merupakan hewan endemik di Thailand, sehingga negara Thailand mendapat julukan sebagai negeri gajah putih. Nomor 4, gajah putih dianggap sebagai hewan suci umat Buddha Thai, karena gajah putih merupakan kendaraan Siddhartha Gautama pada saat bertapa untuk mendapatkan wahyu. Nomor 5, jalak Bali merupakan burung endemik Pulau Bali dan merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Masih pembelajaran 1, pelajaran IPA ya. Kalau tadi IPS, sekarang sudah masuk pelajaran IPA. Pelajaran IPA pada hari ini menjelaskan tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama, hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah ya. Yang kedua, cara perkembangbiakan hewan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Pengertian ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pengertian dari vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang C, ovovivipar,
Pengertiannya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ketiga, contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Hewannya adalah ayam, bebek, burung, angsa, ikan, dan katak. Serta kamu bisa sebutkan yang lain sebagainya yang bertelur ya, ovipar tadi. Yang B, contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar. Berarti yang melahirkan, contohnya adalah sapi, kucing, kambing, singa, harimau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Contoh hewannya ada kadal, ikan pari, ular, bunglon, kuda laut, dan lain sebagainya. Yang keempat, pada perkembangbiakan secara ovipar, ovipar ini berasal dari kata ovum atau telur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahannya dapat terjadi di dalam tubuh atau internal dan dapat juga di luar tubuh atau eksternal. Nomor 5, pada perkembangbiakan secara vivipar, berarti melahirkan ya vivipar, sel telur ini dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar ini, dia memiliki rahim atau uterus. Rahim ini yaitu tempat berkembangnya embrio. Embrio adalah sel telur yang telah dibuahi. Lanjut nomor 6. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, berarti bertelur dan melahirkan ya. Perkembangbiakan hewan secara ovovivipar ini pengertiannya tadi sudah dibahas di depan, yaitu perkembangbiakan pada hewan secara bertelur dan melahirkan. Pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induknya. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induknya, akan tetapi berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Jadi ibunya mengandung tapi dalam bentuk telur, ya. Setelah tiba waktunya dilahirkan, nah anaknya itu akan keluar dari tubuh induknya, tetap dengan sebuah telur. Kemudian telurnya menetas jika waktunya sudah tiba lahir. Lanjut pelajaran berikutnya, IPS. IPS yang dibahas pada hari ini tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nomor 2, kegiatan ekonomi di beberapa negara ASEAN, antara lain contohnya yang pertama dari negara Malaysia dulu ya. Ada mata pencaharian penduduknya itu adalah bertani, sebagian besar ya. Hasil pertanian utamanya ada karet, beras, kelapa sawit. Nah, negara Malaysia ini merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang negara Malaysia ada timah, besi, minyak bumi, bauksit. Hasil industri dari negara Malaysia ada alat-alat elektronik, terus tekstil, pakaian, bahan kimia, minyak bumi, mebel, dan juga rotan. Lanjut negara yang kedua adalah Thailand. Sebagian besar penduduk di Thailand bermata pencaharian sebagai
petani atau secara bertani. Hasil pertaniannya berupa beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, dan kelapa. Hasil tambangnya berupa antimonium, timah, besi, dan mangan. Hasil industrinya berupa peralatan elektronik, kemudian ada berlian, pakaian, dan tekstil. Negara Thailand ini merupakan negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara ya. Sehingga ia dijuluki lumbung padi ASEAN. Sebelumnya, negara ASEAN juga dijuluki sebagai negeri gajah putih. Jadi ada dua julukannya ya, ada negeri gajah putih dan juga lumbung padi ASEAN. Lanjut, negara yang ketiga adalah negara Filipina. Sebagian besar masyarakat di Filipina bermata pencaharian dengan cara bertani. Hasil pertaniannya berupa rami, kopra, gula, beras, dan nanas. Hasil tambangnya berupa kromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, belerang, seng, dan besi. Hasil industrinya berupa bahan bangunan, elektronik, peralatan elektronik, mebel, komputer, dan alat pelayaran. Lanjut, negara yang keempat yaitu negara Singapura. Sumber pendapatan penduduknya yang utama berasal dari ekspor hasil industri, jasa keuangan, dan perdagangan. Hasil pertaniannya berupa buah-buahan dan tanaman anggrek. Hasil industrinya berupa peralatan elektronik, bahan kimia, keuangan perbankan, perumahan, pariwisata, serta perdagangan. Singapura merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak memiliki hasil tambang. Namun begitu, Singapura merupakan negara termaju dengan pendapatan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, negara yang kelima yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Sumber penghasilan utamanya ya berupa dari hasil tambang, minyak bumi, dan gas alam. Hasil pertaniannya ada berupa karet, beras, rempah-rempah, dan kayu. Hasil tambangnya tadi sudah jelas ya, berarti minyak bumi dan gas alam. Hasil industrinya minyak bumi dan gas alam, ada juga tekstil, makanan dan minuman ringan, serta bahan-bahan bangunan. Selanjutnya ada kerjasama ASEAN. Beberapa pabrik yang didirikan di ASEAN antara lain yang didirikan oleh ASEAN ya. Yang pertama ada pabrik pupuk di Aceh, yaitu Aceh ASEAN Fertilizer atau disingkat AAF. Yang kedua ada pabrik Abu Soda di Thailand. Yang ketiga ada pabrik urea di Malaysia. Yang keempat ada industri tembaga di Filipina. Yang kelima juga ada PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. ASEAN juga mengadakan kerjasama dalam rangka menghadapi era pasar bebas, yakni mengadakan kesepakatan ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dengan negara atau kawasan perdagangan lainnya. Masuk kita ke pembelajaran yang kedua. Sudah rampung yang tadi pembelajaran pertama, sekarang masuk ke pembelajaran kedua ya anak-anak. Pada pembelajaran kedua ini diawali dengan pelajaran PPKN. Dilihat dari gambarnya pasti sudah pada tahu Miss Novi akan menjelaskan tentang sila keempat. Apa lambang sila keempat? Hayo.
Sudah jelas ada di situ. Ya, benar. Lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Lalu, bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Ya, benar. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini dilakukan dengan cara bermusyawarah melalui lembaga-lembaga perwakilan. Makna sila keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Yang selanjutnya kita akan menyimak contoh-contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila keempat. Antara lain contohnya sebagai berikut. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menghargai hasil dari musyawarah. Walaupun kadang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita harus tetap menghargai dan menjalankan hasil dari musyawarah itu. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum, baik itu pilpres ataupun pilkada. Pilpres berarti pemilihan presiden, pilkada berarti pemilihan kepala daerah. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kelima, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, menerima keputusan apapun yang dihasilkan dalam musyawarah. Ketujuh, kerjasama untuk mempertanggungjawabkan keputusan bersama. Kedelapan, menghargai perbedaan pendapat. Kesembilan, yang terakhir, mengembangkan sikap demokratis. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran ketiga. Tadi sebelumnya kita sudah sama-sama simak pembelajaran pertama dan kedua. Sekarang lanjut ke pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga ini masih ada hubungannya dengan pelajaran IPA, yaitu ciri-ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nomor 1, perkembangbiakan diawali dengan pembuahan, yaitu sel telur dari induk betina bertemu dengan sperma dari induk jantan. Kedua, sel telur yang telah dibuahi dapat berkembang menjadi bakal bayi. Yang ketiga, ciri-ciri hewan ovipar antara lain yang pertama, mengerami telurnya, karena tadi hewan ovipar bertelur ya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Contohnya tadi ada ayam, burung, bebek. Mereka adalah hewan yang tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Yang keempat, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Yang pertama, pasti dia memiliki kelenjar susu. Kedua, memiliki daun telinga. Ketiga, tumbuh
tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Yang keempat, pada umumnya hewannya itu menyusui, sehingga disebut sebagai hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Yang kelima, keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Nomor 5, ciri-ciri hewan ovovivipar, itu hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Contoh ciri-cirinya antara lain, yang pertama, embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Yang kedua, ketika embrio menjadi individu baru, telur menetas dan anak hewan tersebut dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan. Nah, berikut ini adalah contoh hewan ya. Pertama tadi ada ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada kura-kura, burung, ayam, ikan, dan lain sebagainya yang tidak memiliki daun telinga. Kemudian ada hewan vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yang sudah pasti dia mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar air susu. Ya, contoh hewannya ada kucing, sapi, lumba-lumba. Dan yang terakhir ada hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ada ular, kadal, pelatipus, kemudian ada kuda laut, dan lain sebagainya. Baik, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Kita lanjutkan lagi di video pembelajaran berikutnya. Ingat selalu pesan Miss Novi, tetap semangat belajarnya dan jaga kondisi tubuh supaya tetap sehat. Kurangi bermain handphone apabila tidak diperlukan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja kita telah simak bersama-sama video pembelajaran dari tema 1, subtema kedua, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tadi kita sudah pelajari pelajaran IPS. Yang pertama IPS tentang hewan-hewan yang ada atau endemik di negara kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada kegiatan ekonomi ASEAN. Ada juga bentuk kerjasama antar anggota negara ASEAN. Lalu dari pelajaran IPA, kita sudah mengelompokkan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Ada yang secara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Selanjutnya ada pelajaran PPKN juga mengenai makna sila keempat, perilaku yang sesuai atau mencerminkan dari sila keempat. Untuk hari ini cukup sekian video pembelajarannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.